Tuan. Emma berhasil meraih lengan Sagara. Tuan, tenang dulu. Sekarang sudah malam. Karena itu Bu Emma. Karena sudah malam aku harus segera menemukan istriku. Bagaimana kalau dia sendirian di luar? Bagaimana kalau dia melahirkan di jalan? Bagaimana kalau ada penjahat yang menyakitinya? Tuan, Emma menggenggam tangan Sagara dan menatap teduh bola mata sendunya. Sekarang bukan hanya ratusan, tapi ada ribuan bodyguard yang tersebar di seluruh negeri ini. Bahkan pencarian sudah diperluas sampai luar negeri. Juga, kita sudah memasukkan nama Nona Nadira di pencarian orang hilang. Jika ada kabar keberadaan Nadira, mereka pasti akan menghubungi kita. Tenang dulu ya. Perlahan nafas Sagara mulai teratur, urat-urat di lehernya tidak setegang tadi. Ingat kondisi Tuan juga. Tangan Tuan masih belum sembuh sepenuhnya. Jika terlalu lama digunakan untuk menyetir, akan terasa kebaskan. Tuan juga tahu itu, tapi kenapa memaksa ingin menyetir sendiri? Apa Tuan ingin membahayakan nyawa Tuan? Emma menarik napas dalam dan mengambil kunci mobil di tangan Sagara. Tuan, bayangkan jika terjadi sesuatu pada Tuan lalu tiba-tiba besok pagi Nona pulang. Nona pasti sedih dan menyalahkan diri sendiri. Tuan harus sehat dan baik-baik saja, supaya saat Nona Nadira pulang, Nona tidak merasa sedih. Sagara termenung, memikirkan kata demi kata yang Bu Emma ucapkan. Dan perlahan membenarkan semua kalimat itu. Kalau Tuan tetap ingin mencari Nona Nadira sekarang, saya temani. Saya akan panggilkan sopir. Tapi jangan pergi sendiri, apalagi menyetir malam-malam begini. Beberapa detik Sagara masih diam. Terlihat seperti sedang merenung. Hingga sekitar 5 menit kemudian terdengar hembusan nafas panjangnya. Tidak perlu, Bu Emma. Kita tidak perlu keluar mencari Nadira malam ini. Sepertinya aku yang terlalu mengkhawatirkan kondisi istriku sampai lupa waktu. Aku sangat merindukannya sampai rasanya nyaris gila. Emma lega mendengar itu tapi juga sedih di waktu bersamaan. Selama 4 bulan ini, Sagara seperti raga tanpa jiwa. Jiwanya seolah pergi bersama kepergian Nadira. Satu-satunya alasan yang membuat tuannya tetap semangat bangun di pagi hari adalah bertemu dengan istrinya. Emma pernah melihat Sagara patah hati setelah putus dari Cassandra. Sagara juga sedih dan murung berhari-hari. Tapi tidak seterpuruk sekarang. Mungkin cinta Sagara yang terlampau besar pada Nadira membuat rasa kehilangannya juga teramat dalam. Ya sudah. Kalau begitu ayo kita masuk. Tuan harus istirahat supaya besok pagi lebih segar dan bisa fokus mencari Nona Nadira. Sagara mengangguk dan masuk ke dalam rumah bersama Bu Emma. Sore hari, Sagara dikejutkan dengan deretan telepon dari Mama dan Papanya. Lebih mengejutkan lagi saat menerima panggilan itu dan mendengarkan kabar terburuk sepanjang hidupnya. Ma, jangan bercanda. Mama tidak bercanda, Sagara. Mama serius. Bapak itu melihat seorang perempuan mirip dengan Nadira sedang menggendong bayi dan terjun dari tebing. Kabar itu seperti sebuah pukulan langsung ke dalam hati Sagara. Tangan-tangannya mulai gemetar dan wajahnya memucat. Sagara, halo, nak. Jangan panik dulu. Kabar ini belum pasti. Bapak-bapak itu baru saja menghubungi nomor yang tertera di selembaran yang kita sebar untuk menemukan Nadira. Ketua admin baru memberitahu Mama kabar ini. Mama dan Papa sedang perjalanan menemui bapak-bapak itu untuk memastikan kebenaran informasi ini. Sagara masih hanyut dalam keterkejutan. Meskipun belum tentu benar, dan Sagara juga berharap informasi itu tidak benar. Tetap saja kabar Nadira loncat dari tebing bersama bayi mereka, menggetarkan jiwa Sagara. Halo, Sagara, jawab Mama. Kamu baik-baik saja kan? Sagara mengerjap dan mengusap wajahnya dengan kasar. Ya, Ma. Aku baik-baik saja, kirim lokasinya. Aku juga akan ke sana. Natasha mengakhiri panggilan dan mengirim lokasi yang diminta. Tak menunggu lama Sagara bergegas mandi,
bersih-bersih dan mengganti baju titurnya dengan celana dan kemeja hitam. Bu Emma juga mendapat telepon dari Natasha. Tak ingin ketinggalan informasi apapun tentang Nadira, Bu Emma pergi ke bandara bersama Sagara. Karena lokasi ditemukan Nadira tidak dekat, ada di Jawa Timur. Setibanya di sana, Natasha dan Prayoga bertemu lebih dulu dengan bapak-bapak itu yang bernama Pranowo. Lalu sekitar jam 7 malam, Sagara dan Emma tiba di sana. Baru setelah itu Pak Pranowo memberikan kesaksian secara detail. Tadi pagi sekitar jam 7 atau 8, saya mau ke hutan cari kayu bakar. Letak hutannya ada di balik lembah ini. Nah, dari arah sana, saya lihat ada perempuan lagi gendong bayi. Saya kaget, loh kok ada perempuan di sini? Soalnya jarang perempuan datang ke sini, Mas, Pak, Bu. Ada juga cuma beberapa, biasanya warga lokal yang mencari kayu bakar. Pak Pranowo terus bercerita dengan wajah serius. Saya tanya, Mbak ngapain di sini, sama dedek bayi lagi? Banyak nyamuk di sini. Tapi si Mbak ini cuma diem. Jujur saja saat itu saya merinding. Sempat terlintas dalam kepala saya, perempuan ini bukan manusia. Tapi karena kakinya napak dan wajahnya juga cantik, ya sudah saya anggap saja perempuan itu memang manusia. Dia bilang lagi nunggu seseorang. Saya tidak tanya apa-apa lagi. Cuma bilang hati-hati. Dan lanjut jalan lagi. Lalu jam 10 atau jam 11 siang saya pulang. Nah dari kejauhan saya lihat mbak-mbak yang tadi masih ada di sana. Pakaiannya masih sama, masih serba putih dan masih menggendong bayinya juga. Saya tegur lagi, Mbak kenapa masih di sini? Tiba-tiba dia loncat. Saya panik dan syok. Saya langsung lari terbirit-birit menghubungi Pak RT. Pak RT, Pak RW dan beberapa warga, langsung ngecek ke sini. Tapi, tidak ada yang berani menelusuri sungai di bawah sana, Pak. Soalnya arusnya deras. Dan mitosnya, siapapun yang jatuh ke sungai itu, tidak akan bisa keluar lagi, katanya dijadikan dayang si ratu penjaga. Tepat setelah Pak Prabowo menyelesaikan kalimatnya, Sagara tertawa. Prayoga, Emma dan Natasha, mengerti arti tawa itu. Tawa syok untuk menutupi kesedihannya. Sedangkan Pak Pranowo yang percaya mistis, sudah merinding sebadan-badan mengira Sagara kesurupan. Luar biasa. Cerita bohong Anda luar biasa sekali, Pak Pranowo, sinis Sagara dengan kekehan. Saya tidak bohong Mas. Untuk apa juga saya bohong? Setelah proses pencarian itu, saya pulang. Saya lihat foto perempuan yang jatuh tadi mirip dengan foto yang ada di poster, yang dibawa istri saya sebulan yang lalu. Dengan sayembara, siapapun yang menemukan perempuan di foto itu yang bernama Nadira akan mendapat imbalan 1 M. Setelah itu saya langsung menghubungi nomor di sana. Pak Pranowo menunjuk-nunjuk selembaran di tangannya. Saya nggak mengharapkan uangnya kok, Mas, Pak. Saya cuma ingin membantu kalian menemukan anggota keluarga kalian yang hilang. Karena saya juga tidak bisa membantu banyak, begitu juga warga sekitar tidak bisa terjun ke bawah mencari keberadaan Mbak Nadira yang hilang ini. Saya menghubungi kalian supaya kalian mendatangkan bantuan untuk mengecek di bawah sana. Apa benar ada Mbak Nadira dan bayinya atau tidak? Saya. Tiba-tiba Sagara mencengkeram kerah Pak Pranowo. Natasha dan Emma langsung berusaha melepaskan cengkeraman Sagara. Istri saya tidak mungkin bunuh diri. Istri saya sangat menantikan kelahiran anak kami. Tidak mungkin dia sengaja menjatuhkan diri bersama anak kami. Maaf, Mas. Untuk alasan itu saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Seandainya saya tahu Mbak Nadira ingin terjun, saya pasti menahannya. Bukan karena saya menginginkan uang 1 M, tapi karena peduli sesama manusia. Tapi jika tahu respon Mas seperti ini, lebih baik saya diam saja. Saya tidak akan memberitahu kalian. Sagara.
Prayoga memperingatkan dengan mata menajam. Nak, sudah ya, sabar dulu. Natasha juga berusaha menghentikan putranya. Akhirnya setelah dibujuk beberapa kali Sagara mau melepas cengkramannya. Bagaimana selanjutnya, Pak? Di sini tidak ada CCTV. Kita belum bisa memastikan perempuan itu menantu kita atau bukan. Tapi tidak ada salahnya kita coba mencari ke sungai. Tidak perlu dicari, Ma. Pencarian ini akan sia-sia. Karena istriku tidak mungkin bunuh diri. Lebih baik kita pulang sekarang. Sagara menggenggam tangan Natasha. Sagara tunggu, nak. Iya Mama tahu. Mama juga mengenal Nadira. Menantu Mama perempuan yang sangat kuat. Tapi saat ini, situasi yang Nadira hadapi juga tidak mudah. Nadira sendirian dan tidak punya support dari siapapun. Kedua orang tuanya sudah meninggal, tidak punya teman, kerabat, atau tempat yang bisa dia jadikan perlindungan. Tidak menutup kemungkinan Nadira memilih untuk mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Dan jika benar Nadira jatuh ke dalam sungai, mungkin saja dia masih hidup, dan kita harus segera memberikan pertolongan. Ya sudah, kita mulai pencarian hari ini. Papa akan menyewa tim terbaik, ucap Prayoga sambil menatap Natasha. Emma menoleh pada Prayoga. Sedikit terkejut dengan jawabannya. Untuk seorang Prayoga yang dipenuhi kebencian dan mengatakan paling senang dengan kabar hilangnya Nadira, tiba-tiba ingin menyewa tim terbaik untuk mencari Nadira. Janggal sekali. Ya, Pak. Ayo cepat hubungi tim sekarang, ucap Natasha. Satu persatu bantuan didatangkan, sekitar jam 1 malam seluruh tim tiba di sana. Tidak mungkin melakukan pencarian di malam hari, mereka akan melanjutkan pencarian di pagi hari. Sedangkan Sagara kembali ke Jakarta sekitar jam 8 malam tadi, tidak peduli dengan pencarian itu. Karena dia percaya istrinya tidak mungkin bunuh diri. Sementara Emma tidak pulang ke Jakarta, tetap di sana menemani Natasha. Di dalam rumahnya yang megah dan sepi, Sagara menyibukkan diri bekerja sampai jam 4 pagi dan tertidur di ruang kerjanya. Matanya terpejam dengan kedua tangan menggenggam erat bingkai foto Nadira. Ring, ring. Mengerjapkan mata sesaat, untuk menghilangkan rasa kantuk, Sagara meraih ponsel. Ada panggilan dari mamanya. Sekilas Sagara melihat jam di ponselnya, ternyata sudah jam 8 pagi. Halo, Ma. Aku sudah bisa menebak Mama ingin mengatakan apa. Perempuan yang jatuh itu pasti bukan istriku kan? Nak. Sagara bisa mendengar suara mamanya bergetar dan terdengar isakan samar. Pencarian masih berlanjut sampai sekarang. Sungai yang dalam dan arus yang kuat, membuat pencarian semakin sulit. Apalagi air sungai mengalir ke laut. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan Nadira. Tapi tim evakuasi berhasil menemukan sobekan baju di dinding tebing. Tadi pagi Mama membawa kain itu ke Jakarta bersama Bu Emma. Bu Emma pulang ke rumah mengambil sampel rambut Nadira. Dan kami menunggu hasil DNA. Kira-kira nanti malam atau besok pagi hasilnya akan keluar. Jika DNA sama, kemungkinan besar perempuan yang jatuh itu. Tidak. Sagara berdiri dengan kasar sehingga terdengar gesekan keras dari kursi yang bergeser. Dari mana Mama bisa menyimpulkan kain itu milik Nadira yang robek? Bisa jadi itu milik orang lain. Karena itu Mama melakukan tes DNA, Sagara. Cukup, Ma. Cukup. Aku tidak ingin mendengar apapun. Istri dan putraku masih hidup. Suatu hari nanti mereka pasti akan pulang. Nak, tenang dulu, semua ini belum pasti. Mama juga berharap hasil DNA nanti negatif. Sagara terduduk di lantai, menyandarkan punggung di tembok dan kepalanya tertunduk. Menjatuhkan ponsel di lantai, Sagara mengusap wajahnya dengan kasar. Selama beberapa hari ini, Sagara tetap semangat menjalani hidup dengan harapan besok atau lusa bertemu istri dan anaknya. Namun, jika mereka pergi, bagaimana cara Sagara bertahan? Dan kabar yang paling Sagara takutkan terjadi.
Hasil tes DNA sama. Tubuh Sagara gemetar dari ujung kaki sampai ujung rambut saat membaca surat keterangan tes DNA. Di sana tertulis keterangan DNA kain yang ditemukan di dinding tebing sama dengan DNA rambut Nadira. Nggak mungkin, nak. Natasha terisak dan berusaha menenangkan putranya. Nggak mungkin. Istri dan anakku nggak mungkin meninggal. Saat itu dunia Sagara runtuh, seruntuh-runtuhnya. Sagara merasa seakan-akan tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung, terputus dari segala harapan dan bahagia yang pernah ia rasakan. Rasa kehilangan yang begitu mendalam dan keputusasaan yang begitu berat melumpuhkan dirinya. Sagara drop berhari-hari sampai dilarikan ke rumah sakit. Hampir 1 tahun dia menghabiskan waktu keluar masuk rumah sakit. Sampai badannya kurus, tulang pipinya semakin menonjol dan matanya cekung. Selama waktu itu, Sagara melalui serangkaian pengobatan dan perawatan medis, berjuang untuk pulih dari cedera fisik dan trauma emosional yang mendalam. Nadira. Nadiraku. Putraku. Sepanjang waktu, itulah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kehilangan itu mengukir luka yang mendalam, yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Setiap kali Sagara merenungkan masa depan yang telah hilang, dia merasa seakan-akan ada sebuah bagian dalam dirinya yang tak akan pernah kembali. Bahkan kini setelah 6 tahun kepergian istrinya, Sagara belum bisa melupakannya. Setiap detik dalam hidupnya selalu mengingatkannya pada perempuan yang pernah menjadi pusat dunianya. Nadira tetap hadir dalam ingatannya, dalam mimpinya, dalam setiap sudut rumah yang mereka bagikan bersama, dan dalam setiap lagu yang mereka dengarkan bersama. Sagara mencoba untuk menyibukkan diri dengan bekerja sekeras mungkin. Bekerja adalah cara baginya untuk mengalihkan perasaannya yang dalam, untuk mencoba memenuhi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Nadira. Dia menutup diri dari dunia luar, fokus pada tugas-tugasnya, dan terus bekerja tanpa henti. Aku percaya, kamu masih hidup. Aku percaya suatu hari nanti kamu dan putra kita akan pulang. Kalimat itulah yang selalu dia ucapkan sambil memeluk bingkai foto istrinya. Setiap hari yang Sagara lewati, setiap pekerjaan yang dia selesaikan, setiap pencapaian yang dia raih, semuanya tetap terasa tak lengkap tanpa kehadiran Nadira. Meskipun dia mencoba untuk maju dan melanjutkan hidup, dia tahu bahwa bagian dari dirinya akan selalu terikat pada perempuan yang dia cintai begitu mendalam. Dan meskipun Nadira pergi, dia akan selalu hadir dalam hati dan kenangan yang tak tergantikan bagi Sagara. Setelah 6 tahun berlalu, Sagara masih terluka, begitu juga Derek. Aku tidak pernah percaya karma, sampai aku mengalaminya sendiri sekarang. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan mencari bukti valid sebelum mencelakai adik iparku. Begitulah, kira-kira kalimat yang selalu Derek sesalkan setiap hari. Mau lihat karma yang Derek dapatkan. Sampai kini usianya 41 tahun, Derek sudah 4 kali menikah, tapi belum memiliki anak. Semua ini bermula saat Prayoga menuntut pewaris. Derek tidak ingin menikah lagi. Tapi jika menolak, Prayoga akan mengganggu Sagara dan menyuruhnya menikah. Sebagai bentuk permintaan maaf, Derek rela dijodohkan demi perempuan-perempuan pilihan papanya demi mendapat keturunan. Pernikahan kedua, setelah 6 bulan bercerai dengan Cassandra, Derek menikah lagi. Namanya Sherlyn, perempuan muda cantik berusia 25 tahun. Tujuan pernikahan ini untuk mendapatkan keturunan. Namun selama 2 tahun menikah, mereka belum diberikan keturunan. Akhirnya, istrinya menuntut cerai karena lelah dituntun punya anak. Selang 3 bulan, Derek menikah lagi. Pernikahan ketiga, kali ini dengan kontrak pernikahan 2 tahun. Namanya Molly, gadis cantik berusia 23 tahun, anak teman Prayoga juga. Jika dalam 2 tahun Molly belum punya anak, mereka harus bercerai. Lagi, hasilnya nihil, istri ketiga Derek tidak bisa hamil. Pernikahan berakhir dengan perceraian.
Papa akan mencarikan kamu gadis yang lebih muda. Pasti akan lebih cepat hamil. Pa, aku tidak ingin menikah lagi, ucap Derek saat itu. Sagara tidak mau menikah, kamu juga tidak mau menikah. Terus mama dan papa punya cucu dari siapa? Papa ingin menggendong cucu, DERRICK. Cucu kandung papa. Aku akan mengadopsi anak. Adopsi anak. Anak siapa? Bagaimana keturunannya? Enak saja kamu ingin memelihara anak yang di dalam tubuhnya tidak mengalir keturunan keluarga Erlangga dan menjadikannya pewaris perusahaan. Yang benar saja. Kata memelihara sangat kasar, Pak. Papa pikir aku ingin mengadopsi anak hewan. Aku akan mencari anak dari panti asuhan. Cek, kamu ini. Bukannya mencari solusi yang baik, malah memperumit keadaan. Papa ingin punya cucu dari kamu dan Sagara. Bukan cucu dari anak panti asuhan. Tapi aku benar-benar tidak ingin menikah lagi, Pa. Aku lelah. Kalau begitu Papa akan mengejar-ngejar Sagara dan menyuruhnya menikah. Pa. Kita sudah sepakat Papa tidak akan mengganggu Sagara, apalagi menyuruhnya menikah. Kalau begitu turuti perintah Papa dan menikah. Dan Derek tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah papanya. Hingga suatu sore, Derek merasa begitu tertekan dan stres luar biasa, ditambah lagi tiba-tiba papanya menyuruhnya dating dengan anak temannya. Pak, hari ini jadwal dinner Anda dengan Nona Liona. Derek memejamkan mata. Benci sekali dengan kalimat itu. Pak Derek, menikahlah denganku. Jasmine tersentak saat tiba-tiba bosnya mengajak nikah. Pak. Derek berbalik badan dan menatap lekat Jasmine. Aku sudah sangat lelah, Jasmine. Jasmine terdiam dan memandangi Derek yang berdiri di dekat jendela dinding kaca ruangan. Wajahnya lesu, matanya sayu, terlihat benar-benar lelah. Liona, dia akan menjadi istriku, sedangkan aku tidak mengenalnya sama sekali. Aku hanya diberikan waktu 1 kali date dan minggu depan menikah. Aku benci situasi ini. Kamu tahu rasanya berhubungan intim dengan orang yang tidak kita cintai. Rasanya sangat menyiksa. Aku bahkan harus minum obat perangsang sebelum aku menyentuh istri-istriku yang dulu. Sekarang aku harus menikah lagi, artinya untuk 2 tahun ke depan aku harus tinggal seatap dengan orang asing, tidur seranjang, dan melakukan seks dengan obat perangsang. Ini melelahkan, Jasmine, sungguh. Jasmine terdiam, ikut merasakan kesedihan bosnya. Tapi jika untuk menikah, aku bisa gila jika menikah lagi. Selamatkan aku. Melihat tatapan memohon Derek, Jasmine tidak tega dan menyetujui permintaan bosnya, terlebih selama ini Jasmine juga menyimpan rasa untuknya. Akhirnya Derek membujuk Prayoga agar mengizinkannya menikah dengan Jasmine. Prayoga sempat menolak mati-matian. Tapi Derek mengancam, jika tidak menikah dengan Jasmine, Derek tidak akan mau menikah seumur hidup. Akhirnya mau tidak mau Prayoga setuju. Pernikahan keempat Derek dengan Jasmine, sekretarisnya sendiri. Dan kini pernikahan mereka sudah berjalan 1 tahun, namun belum ada tanda-tanda Jasmine akan hamil. Please positif. Selama 1 tahun pernikahan, hampir setiap hari Jasmine selalu mencoba alat tes. Padahal mereka sudah program anak di dokter hebat. Dokter ini sangat terkenal, sudah ada ratusan pasutri yang berhasil memiliki anak setelah program bayi di dokter itu. Tapi entah mengapa Derek dan Jasmine belum punya anak. Dokter kandungan pun mengatakan, kondisi alat reproduksi Jasmine maupun Derek sehat. Tok, tok. Jasmine, kamu sedang apa? Kenapa lama sekali di kamar mandi? Jasmine tersentak dan buru-buru melihat hasil tes packnya yang ternyata negatif, lalu membuang ke tempat sampah dan bergegas membuka pintu. Mas. Sudah 1 tahun menikah tapi Jasmine tetap saja gugup saat memanggil Derek dengan panggilan Mas. Mungkin karena bertahun-tahun menjadi sekretaris, Jasmine sudah terbiasa memanggil Derek dengan panggilan Pak. Kamu baik-baik saja kan? Ya, Mas.
Aku baik-baik saja, tadi perutku agak sakit. Jadi agak lama di kamar mandi. Derek melongokkan kepala menatap ke dalam kamar mandi. Tanpa sengaja melihat tespek yang ada di dalam tempat sampah, sepertinya masih baru. Cek tespek lagi. Jasmine terkejut. Tapi karena Derek sudah terlanjur tahu, tidak ada gunanya Jasmine berbohong. Ya, Mas. Dan maaf, hasilnya masih negatif. Derek tidak sedih mendengarnya, mungkin saking terbiasanya selama 6 tahun mendengar kalimat itu. Justru Derek sedih melihat wajah sendu istrinya. Tidak apa-apa. Tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti kamu stres sendiri. Bagaimana mungkin Jasmine tidak memikirkan itu? Jika dalam 1 tahun lagi Jasmine tidak hamil, mereka akan bercerai dan Derek akan dipaksa menikah lagi. Mas. Jasmine hanya bisa menatap sendu wajah suaminya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan melahirkan anak untuk kamu. Derek tersenyum dan mengangguk. Lalu menarik napas panjang dan berat. Kadang pernah terlintas dalam kepalaku, apa aku harus meminta maaf dan bersujud dulu di kaki Nadira, baru aku bisa punya anak. Tapi sampai sekarang Nadira belum ditemukan. Lalu bagaimana caraku meminta maaf padanya? Bagaimana caraku menebus kesalahanku?